Ini nasihat juga nih untuk yang baru berumah tangga nih ya. Ini nasihat ini. Nasihat ini. Nasihat. Saya nunggu Tasya ngeliatin saya sebenarnya. Dia udah terpancing juga akhirnya. Jadi nasihat dalam rumah tangga memang yang paling besar ujiannya adalah keuangan, betul. Tapi kuncinya kalau laki-laki itu masih serius, masih bisa, tinggal perempuannya sanggup nggak ketika diuji itu dalam kondisi kurang. Nah kalau saya sih memang punya istri ini, tapi saya setiap bulan kirim uang ke mantan istri karena ini yang tugas yang ngirim tiap bulan. Kalau telat misalnya nih saya gajian tanggal 1, tanggal 2 dia belum kirim, itu udah dicaci maki banyak sekali sama mantan istri. Aduh, itu emang dari dulu kalau minta uang tuh begitu, dari waktu masih jadi istri pun begitu ya. Jadi kan kamu tahu. Tahu kamunya kecewa apa tidak? Lah minumannya bocor. Jadi kalau dulu kalau minta uang tuh ya marah-marah gitu. Ya enggak apa-apa lah gitu. Jalanin aja. Ya mulai goncang ya memang semua melewati apa namanya ya, keluar dari zona nyaman itulah yang bikin orang naik turun. Iya mah. Jadi ketika saya kerja memang bulanan ya, sebulan 2 juta dapat ya. Sebulan 2 juta, 2 juta, 2 juta setengah, sampai 275. Nah, senyum mah. Dan ketika belajar dari zona nyaman, yaitu saya keluar dari kerjaan pas dia mau keluar ini mau melahirkan, minta ditunggu, udah resikonya saya resign, saya keluar tapi saya ada keterampilan, saya bisa privat itu ngajarin orang desain. Saya privat bisa keliling Indonesia aja. Saya dengan yakinnya meyakinkan orang, ternyata bisa. Jadi begitu ini lahir, saya bikin rumah kurang dana. Nah kebetulan saya ada orang ajak ke Sulawesi Selatan, saya ikut ke sana. Inilah umur itu baru 2 bulan itu terbang naik pesawat dia. Sebenarnya sih saya ikut ke sana, saya nanya dianya begini, kamu seumur hidup udah pernah naik pesawat belum? Saya tanya dia. Belum pernah. Kau pengen naik pesawat nggak? Kepingin. Kalau kita ke Makassar bagaimana? Ujung Pandang yang lagunya ya di Pantai Losari gitu kan. Dia setuju akhirnya. Ya oke lah, berangkatlah ya bertiga ke Makassar. Tiket sudah sediain, saya bilang oh ya siap berangkat. Kapan berangkat? Tanggal sekian. Yaudah, dia belikan tiket, udah langsung dikasih kode booking jam sekian. Set. Nama anaknya berapa mas, umurnya berapa? Oh umur sekian. Oh ya, umur 2 bulan. Ternyata harus bikin surat pernyataan apa segala macam tuh, surat keterangan sehat dari dokter apa gitu, karena bawa bayi umur yang 2 bulan gitu. Terus sih saran pramugara, kalau nanti ini di backup ya nih, di apa atau lagi boarding ya, pas landas kepala anak kan di backup. Nggak tahu kali biar nggak penging banget. Tapi ini anak ini saya kadang-kadang tuh saya iseng cubitin kakinya gini. Kenapa? Dia di bandara kan begitu dinginnya, dia bisa tidur nyenyak buat itu. Nggak agak bunyi-bunyian kan. Tiket pesawat jam berapa ya? Jam 1 ya apa jam berapa?
tahu lupa. Pokoknya kita pagi-pagi kita udah kesono jam 8. Takut ketinggalan. Tanggal 27 April. Bukan tanggalnya, jamnya. Jamnya nggak tahu. Kita kan dari orang nggak ada sampai orang rame, sampai orang nggak ada lagi, sampai rame lagi berangkat. Ingat kan yang gitu? Pagi ya. Iya, kita kesana kepagian, jam 8 sudah di bandara. Berangkatnya jam 10 apa? Jam 2:11. Oh, tinggi. Kita nunggu sampai ada 3 kloter yang jalan kok. Nah, tapi memang kehidupannya seperti itu. Nah, itu berjalan di Makassar kurang lebih 11 bulan. Kita pulang kampung, kita rapikan sini. Ya sebisanya. Ternyata dananya kurang. Berhenti dulu. Salah sih. Benar-benar salah. Sebenarnya orang kalau kerja, dapat uang, jangan sepenuhnya buat ngerapin tempat tinggal. Gunakan yang lain aja. Buat usaha atau apa. Bisa duitnya habis bingungan. Baru nyari kerjaan lagi, dapat kerjaan di daerah Semarang. Di sana cuma 3 bulan. Gaji masih ketinggalan di sana 900.000 belum tak ambil sampai sekarang. Kesel saya. Gaji yang itu aja susah banget, yang udah sebulan lewat. Itu milik orang Korea itu. Waktu pas ini gaji saya udah ditahan. Sebulannya itu kan sudah ditahan. Nah, harusnya tanggal 10 itu udah gajian yang bulan lalu. Itu. Pas itu nggak mau gaji juga. Akhirnya saya bilang tanggal 10 udah, kalau mau saya mau keluar saja. Kalau gaji saya nggak dikasih, itu saya keluar. Katanya kalau memang mau keluar ya gaji kamu bulan depan katanya baru bisa dikasih. Bulan depan bagaimana? Setiap bulan kan tanggal 10 sudah gajian gitu. Akhirnya tunggu aja, kalau nggak gajian bener batu saya lempar semua. Kayak itunya. Batu saya lempar gitu ke bosnya itu. Saya bilang saya kerja kok. Saya bilang apa yang saya takut saya bilang. Yang securitynya juga nendang bangku itu. Omelin itu accountingnya, kamu orang Indonesia tapi kamu kok ya membelain ke orang luar. Ini kan orang sudah waktunya gajian tanggal 10. Sampaikan sekarang, kalau enggak itu anak bisa rusuh loh diam-diam begitu. Saya bilang maksudnya saya gitu, ini bisa rusuh. Langsung akhirnya dibayar duit saya. Nah yang itu ditahan tetap yang 9 hari, kurang lebih 900.000 lah, kalau seharian 100.000 nggak dibayar. Udah yang itu saya sudah nggak pikirin, karena memang saya sudah nggak suka apa saya kejar-kejar ke Semarang. Saya fokus ke yang lain. Akhirnya saya mulailah jualan mesin yang sampai sekarang ini. Tapi ya pasang surutnya namanya jualan pernah juga. Pas lagi surut, duit yang ada kesalahan saya buat beli lahan kecil. Nangis saya nggak punya duit. Benar. Orang lain hajatan lah ini. Nah disinilah ujian dia. Saya nyambi ngocek tuh. Ngocek dapatnya berapa? Dapat 5.000 perak, 4.000 perak tuh. Saya kasih tahu dia dapat duit gini dong. Terus pernah juga bawa uang dari rumah itu 27.000 itu. Nah dilalanya bannya itu pecah. Bawa baru 1 orang, bayaran 10.000, bannya pecah. Nah bannya pecah, saya beli ban 25.000 itu. Intinya saya ngocek itu bawa duit 27.000, pulang bawa duit 22.000. Saya ngomong sama dia, dapat duit segini loh itu kan, tadi saya bawa 27.000, sekarang bawa pulang 22.000, banyak pecah. Itu saya duduk leseh di lantai begini, posisi saya begini di samping dia. Tapi dia anak waktu kecil itu belum ngerti jajan, belum begitu ngerti jajan. Saya leseh begini. Ketika diuji dengan keputusasaan itu memang bingung sebenarnya. Saya jadi laki-laki itu bingung. Itu
mana yang di sana anaknya belum dikasih uang gitu. Itu kepikiran, bukan saya itu tidak tidak mau tanggung jawab, tapi memang kondisinya belum ada. Sedangkan lahan yang dibeli kalau dijual lagi ya orang tidak ada yang mau cepat, maksudnya orang hidup di desa. Itu kesalahan itu sebenarnya. Memang di sisi lain itu peningkatan, dilihat orang bisa beli itu, tapi di belakangnya itu sebenarnya nangis. Saya benar-benar ngeliat saya itu seperti ini di samping istri saya bilang bagaimana gitu. Akhirnya daripada saya pening ngecek juga, kurangnya saya pergi ke kali ngutin itu apa, Kurangan. Hah? Kurang. Bukan yang ngutin sampah plastik tuh yang udah dikumpulin di belakang rumah. Oh iya. sudah mengutin kayak pemulung gitu yang ada, tapi tidak sempat sampai dijual karena ternyata sedikit sekali. Jadi saya pengen lakukan apa yang kira menghasilkan uang, tapi saya ingat gini bahwa iya dulu waktu saya nyari kesembuhan adalah sodakohnya. Apakah selama ini saya kurang sodakoh kan begitu. Ada uang kalau enggak salah saya 30.000 atau berapa itu, tak kasih orang tua saya. Orang udah punya duit sedikit kasih orang tuanya. Duh, banyak duit bagi-bagi, alhamdulillah ada gitu. Walaupun dalam hati itu nahanin duit cuma segitu doang saya kasihkan. Tapi bener habis itu ada langganan saya bikin desain dari Kalimantan tuh telepon saya ngasih kabar, boleh nggak saya minta tolong apa, saya nggak punya buat beli beras, mau nggak kamu beliin saya beras. Saya ngomong sama orang jauh tuh, orang Kalimantan, saya ngapain, ini saya habis ngangkutin pupuk taruh di kebun, saya foto pupuk kaki saya sudah belepotan. Akhirnya dikirimin 300.000 aja. Tapi saya nih minta loh Pak, bukan ini, saya bukan pinjam, saya minta. Masa saya nggak mau ditagih ya gitu. Boleh dikasih 300.000. Nah kalau yang lebaran berikutnya itu udah mendekati lebaran itu, kalau itu orang Kalimantan juga tapi lain orang lagi. Saya bilang saya pengen ngasih ke orang tua tapi puasa ini saya belum ada uang, kasih bantu saya bisa tidak gitu. Ya enggak apa-apa, tapi saya dikasih ini paketan. Kok ngantut pintu yakin ngomong. Akhirnya dikirimin 500.000 gitu. Nah saya juga kirimin alat ke sana, dikirim 500.000. Saya senang sekali saya bisa kasih orang tua. Nah dari situ oh ya memang orang tua ya. Jadi kalau dapat uang orang tua dikasih, nah itu diutamakan. Ya sebenarnya kalau sedekah sih kita jalanin kok, cuman mungkin ada salah jalan atau apa gitu, atau kita ada buat salah ke orang yang kita tidak sadari, itu yang bisa menghambat rezeki gitu. Tapi status suatu kekurangan itu memang kekurangannya gara-garanya yaitu beli lahan, duit pas-pasan, perhiasan jual semua ya, terus nambah pinjam punya saudara 5 juta. Nah itu yang awal jadi orang tuh susah, walaupun sebagian dilihat orang tuh bagus bisa beli lahan, tapi itu sebetulnya adalah hal yang salah. Di dalamnya carut marut, di dalamnya orang nggak ngerti. Halo, senyum dong. Senyum ngantuk kok. Masa ngantuk aja gitu, ngantuk aja hawanya. Duit begini gini, pasar nggak ngantuk ye. Apa nasihatnya sekarang? Ya itulah nasihatnya ya.
Ya nasihatnya kan karena kita sudah hidup seperti ini, saya nasihatkan kepada orang yang berumah tangga, yang perempuan itu terima penghasilan laki-laki walaupun sedikit banyak, jangan pernah mencelanya, udah gitu aja ya. Yang jadi laki-laki juga seriuslah berusaha, selagi perempuannya itu masih nurut. Jadi kebetulan perempuan masih nurut ya kan. Oh ya, ini dulu waktu menikah sama saya awal-awal, saya larang dia itu berdandan. Saya bilang, kamu cantik kondisinya sederhana begini, kamu cantik, saya suka gitu. Padahal di dalam hati saya itu kayak nangis. Saya ngomong, saya belum bisa belikan kamu bedak, maskara, lipstick, saya belum bisa belikan. Jadi Lipstick gitu, lipstick. iya, jadi kamu tidak usah dandan dulu, dalam hati saya begitu. Nanti kalau suatu saat nanti jangankan bedak, kalau perlu matahari saya turunkan gitu. Nah sekarang matahari sudah tidak ada. Bulan. Hah? Sekarang bulan. Bulan, bintang. Matahari sudah nggak ada sekarang kan? Nggak ada malam. Hah? Malam. Matahari departemen Setore. Nggak ada. Udah turun. Nah itu, dia bilang, pokoknya jangan dandan deh. Udah paling gampang dikerudungin saja. Dia dulu juga nggak kerudungan kok. Saya suruh kerudung. Dia bilang, kerudung kalau mau beliin, oke saya beliin yang murah aja, yang harga 15 ribuan, beli 6. Nggak tanggung-tanggung. Yang penting dibeliin, dia pakai akhirnya. Nah, itu kan simple, nggak perlu sisir apa kan, open langsung ini aja. Paling rambutnya rontok ya tas. Jadi bu, sebenarnya laki-laki kalau memang sudah ada pendapatan lebih, lama-lama juga bertambah. Buktinya kayak sekarang kan, udah kamu mau beli lipstick merek apa, tinggal sebutin merek, babeku, babemu, apa terserah, mau beli aja sudah. Oh. Ini duit, ini ATM, wah sudah seperti itu. Dulu saya jadi suami jalan sama dia, sebelum jadi suami pokoknya kalau jalan saya tidak ada beli makanan. Bukannya apa ya, karena saya memang belum ada uangnya. Kalau dia beli ya adanya. Ketika sudah jadi suami istri pun masih begitu, hemat. Dia masak kadang saya kerjaan bawa nasi, hemat, nggak jajan, tinggal makan. Tapi ketika sudah ada uang, ada ini, ya saya ajak istri makan di luar gitu, kayak misalnya di kebun gitu kan, makan kelapa. Berat Tasya. Oke lah, Bisa gini. oke lah penonton, mungkin mama juga udah capek nih, ya mama udah ngantuk kan. Udah dari tadi. Hah? Udah dari tadi. Itu dari tadi mama ngantuk ya Tas. Emang. Kentut juga. Dia udah kentut dari tadi. Waktu Barusan dia, saya ngentut siapa? Hah? Barusan yang ngentut siapa? dialah. Makan sono. Kamu udah berapa kali kentut dari tadi? 4 kan? 2. Yang di sana 2 kali. Yang ke 2 kali kan kamu ya begini. Aku kan dengar kamu gituin. Besok sekolah jam berapa nih? Minta bangunin jam 5 juga. Oke, itulah perjalanan hidup saya dulu sebagian ya. Nanti saya bikin cerita selanjutnya aja. Ini bukan soal ngomongin aib atau menjelekan orang lain, tapi memang ini benar-benar kehidupan nyata yang mungkin bisa dipetik lah untuk dijadikan nasihatnya. Memang dari kitab manapun itu juga sebenarnya itu kehidupan masa lalu yang diceritakan untuk jadi pedoman hidup. Jadi sama halnya saya ada
cerita di masa lalu ini semoga jadi nasihat buat di masa depan. Tuh. Saya doakan semoga kita semua nah, kita berdoa semoga kita semua ya kesehatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin. Kenapa kamu ditutup hidungnya? Kentut. Siapa yang tutup? Nggak tahu pokoknya. Kamu kalau kentut tuh ngomong atau dikencengin dikit. Banyak apa ini? Nah segitu aja ya, jangan marah ya. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin. Bye-bye ya. Masuk rupanya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.